Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah teman-teman, semoga dalam keadaan baik-baik semua aja semuanya. Ustaz hari ini akan menyampaikan materi ya. Materinya hari ini adalah materi bab 3 dan bab 4 ya, karena bab 3 dan bab 4 ini adalah materi yang akan kalian nanti kerjakan di penilaian akhir semester. Ya, jadi bab 3 ini judulnya adalah keunggulan dan keterbatasan ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial serta budaya di Indonesia dan ASEAN. Ya, teman-teman, ya, teman-teman udah 2 bulan. Cukup lama sebenarnya sih, Ustaz juga buat bosan pastinya di rumah ya, udah guling di kasur, main HP itu mata Ustaz udah capek lihat HP ya. Karena kita guru juga ngajar di rumah ya, memantau HP mungkin sehari itu bisa sampai sekitar 6 sampai 7 jam durasi waktunya dengan HP ya. Ada laporan pagi, ada materi, ada video dan sebagainya juga banyak, tapi nggak masalah ya, karena memang itu kewajiban kita sebagai guru adalah menyampaikan, kewajiban kalian adalah menerimanya ya. Oke, bab 3 ini langsung aja teman-teman buka bab 3 rangkumannya, dibuka dari langsung aja masuk ke halaman 200 halaman 198 udah ya, dibuka dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung buka ya. Yang kita bahas adalah banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan munculnya penawaran dan permintaan. Adanya penawaran dan permintaan akan produk Indonesia belakangan ini. Ya, jadi sumber daya Indonesia ini sangat-sangat melimpah. Saking melimpahnya teman-teman, ada yang bilang ada lagu ya, kalau seandainya kayu ditanamkan di tanah Indonesia maka dia akan tumbuh jadi pohon karena subur. Ya, tanah kita subur karena Indonesia dikaruniai gunung berapi. Ya, di satu sisi memang gunung berapi berbahaya ya, tapi dari semburan abu vulkaniknya itu ketika sampai di tanah akan membuat tanah subur, dan itu membuat Indonesia menjadi tanah yang sangat subur. Keanekaragaman hayati, puluhan ribu macam jenis hewan, puluhan ribu jenis macam hewan, tumbuhan dan sebagainya ada di Indonesia. Bahkan Pulau Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia karena banyak hutan di sana. Dia menyerap racun karbon dioksida yang ada di awannya. Kalau nggak ada Indonesia mungkin kawasan Asia akan terdampak ya. Global warming akan lebih cepat, pemanasan global akan lebih cepat karena nggak ada saringannya. Saringannya apa? Dari hutan ya. Nah teman-teman, sumber daya Indonesia melimpah, otomatis terjadi permintaan dan penawaran. Negara-negara yang secara sumber daya tidak ada, misalnya nih negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi adalah negara memang banyak gurun pasirnya, sehingga kita jarang sekali menemui pohon ya, menemui segala macam rumput dan sebagainya, sehingga mereka banyak sekali kekurangan sumber daya, meskipun Allah memberikan kemudahan dalam bentuk keberkahan negara tersebut ya, air zam-zam dan sebagainya. Lalu bumi diberkahi dengan adanya minyak bumi ya, atau emas hitam ya. Tapi mereka butuh negara lain. Kenapa? Arab Saudi butuh ayam, butuh kambing, butuh sapi, butuh buah-buahan dan sebagainya yang nggak bisa ada di negaranya, maka dia harus butuh negara lain, termasuk Indonesia. Ya, di Singapura, negara yang isinya kota semuanya, pasti secara ini Singapura butuh pasokan sayur mayur, kayu dan sebagainya karena nggak ada negara. Maka jadilah adanya permintaan dan penawaran. Jadilah perdagangan antar negara, perdagangan antar negara, ada perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau dan sebagainya. Karena satu daerah dengan satu daerah lain beda, satu pulau dengan pulau yang lain beda, satu negara dengan negara lain beda sumber dayanya. Maka terjadilah namanya penawaran dan permintaan. Lalu pelaku ekonomi ada rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga luar negeri. Ya, setiap rumah tangga punya tugasnya masing-masing. Rumah tangga keluarga tugasnya punya 2 hal. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua adalah penyedia faktor produksi. Ya, orang tua kita dia bekerja di pabrik, maka dia penyedia faktor produksi. Atau kita, ya, yang anak-anak ini ketika pulang di rumah kita makan nasi malam, kita jadi sebagai konsumen atau sebagai orang yang menyediakan konsumsi. Selanjutnya perdagangan antar daerah tadi, pulau dan sebagainya, udah seperti itu Ustaz akan menjelaskan. Lalu Ustaz langsung baca aja ya, itu secara ringkas.
Lanjut ke bab 4. Bab 4 ini judulnya apa? Nah, bab 4 dibuka di halaman 205. Oke, ketemu ya. Dibuka ya bab bukunya, tidak bab 5. Bab 4. Bab 4 judulnya adalah kehidupan dan perubahan sosial Indonesia pada masa kolonialisme hingga pergerakan kebangsaan. Teman-teman lihat covernya di bab 4 ini. Ini adalah cover di mana Pangeran Diponegoro ya ketika ditangkap oleh tentara Belanda. Ini peristiwa terjadi kapan? Ini peristiwa terjadi tahun 1800 tahun yang lalu, 1800 jadi sekitar 200-300 tahun yang lalu. Belum lama teman-teman ya, belum lama kita dijajah dan belum lama kita merdeka. Ya, yang Ustaz ingin jelaskan adalah bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa Indonesia. Yang pertama adalah mereka itu datang jauh-jauh dari Eropa. Ada beberapa sebab. Sebab pertama adalah waktu itu di Eropa sedang terjadi perang salib. Ya, orang-orang Eropa biasanya beli rempah-rempah itu di daerah Turki, dulu namanya Konstantinopel, sekarang jadi Istanbul. Ya, jadi orang Eropa mereka butuh rempah-rempah. Rempah-rempah itu banyak sekali gunaannya. Karena di Eropa nggak ada rempah-rempah, karena suhunya dingin. Orang Eropa butuh rempah-rempah. Rempah-rempah berasal dari negara-negara tropis, termasuk Indonesia. Mereka biasanya beli di Konstantinopel. Tapi ketika itu terjadi perang salib, Konstantinopel jatuh pada tangan umat Islam, sehingga daerah tersebut otomatis jadi milik orang Islam. Orang Eropa pusing bagaimana cara mendapatkan rempah-rempah. Sementara Konstantinopel waktu itu pusat agama Kristen telah dikuasai orang Islam, maka orang Eropa berpikir bagaimana mencari rempah-rempah. Mereka akhirnya datanglah menyebar ke seluruh dunia. Ya, pertama dia memutari Samudra Atlantik, ya, Samudra Hindia, sampailah ke negara-negara, ada India, ada Indonesia, ada Malaysia, negara-negara Asia Tenggara. Dan kita bicara lagi, kembali lagi pada Indonesia. Mereka datanglah ke Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Inggris. Tujuan utama mereka adalah 3 sebenarnya: God, Glory, and Gospel. God, mereka ingin mencari emas. Glory, mencari kejayaan. Gospel, menyebarkan agama Kristen. Oke. Itu latar belakangnya. Ketika sampai di Indonesia, bagaimana penerimaan orang Indonesia? Pertama mereka menerimanya baik-baik aja, karena orang Indonesia mengira, oh ya mereka pengen berdagang kok, biasa aja. Tapi lama-kelamaan orang-orang penjajah yang datang ke Indonesia, mereka berpikir, daripada saya beli orang-orang sini, orang Indonesia, lebih baik saya menguasai. Kalau menguasai kan nggak perlu biaya. Ngapain jauh-jauh dari Belanda datang ke Indonesia pengen beli? Lebih baik saya kuasai. Akhirnya terjadilah penjajahan. Ya, semua daerah dikuasai, yang menentang Belanda dihajar, ditembak, dan sebagainya. Itulah terjadi di mana terjadi perlawanan bangsa Indonesia melawan menjajah. Ada pahlawan Diponegoro, ada Sisingamangaraja, ada Patimura, ada Tuanku Imam Bonjol. Itu adalah alasannya kenapa bangsa kita dijajah dan terjadi perlawanan. Banyak lagi tokoh-tokoh nasional, pahlawan nasional yang berjuang membela tanah air kita supaya tanah air kita tidak dijajah oleh orang Belanda. Hingga akhirnya kita merdeka tahun 1945. Ya, jadi butuh proses 300 tahun setelah dijajah. Kita dijajah selama 350 tahun. Baru setelah itu kita menang dan merdeka. Jadi prosesnya panjang teman-teman ya. Gitu. Kenapa kita bisa menang dan merdeka? Karena kita bersatu. Ya, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Minang, orang Banjar, orang Dayak, mereka punya keinginan kita ini dijajah dan kita harus bersatu melawan mereka. Sehingga terjadilah ada namanya proses Sumpah Pemuda. Ya. Itu untuk materi hari ini. Ini teman-teman akan Ustaz jelaskan juga dalam bentuk video yang lainnya. Silakan dilihat di akhir. Ustaz sertakan video-video bagaimana perjalanan sejarah bangsa Indonesia awal-awal kemerdekaan, awal-awal kita dijajah, ya, bagaimana proses penjajahan, perlawanan bangsa mereka. Itu aja bagian dari Ustaz. Selebihnya kita perlu membaca istighfar ya kali astagfirullahaladzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian materi Ustaz untuk level 8. Assalamualaikum.